Konsentrasi 5 mol. Ini ya, garam ini kayak kemarin kalian timbang aja, atau enggak kalian kira-kira kalau misalnya punya sendok teh. Nah, itu sekitar 5 gram 1 sendok teh itu. Jadi kalau misalnya kemarin perhitungannya itu sama kayak yang praktikum 2. Nah, jadi contoh ya, contoh saja ini, anggaplah kita takar menakar. Bukan ini ya takarannya, bukan ini takarannya, tapi anggaplah ini percobaannya. Nah, jadi berguling. Oke. Jadi misalnya kalian udah tahu takarannya lah ya, misalnya contohnya ini takarannya. Oke, kalian larutin di dalam air. Kalian larutin itu sampai dia nggak ada lagi butirannya ya. Airnya sebasi Nggak sebasing lah, kayak yang kemarin, kayak yang praktikum 2. Misalnya kalau kamu pakai 1 liter air, berapa yang harus dimasukin pakai rumus yang kemarin. Nah, kalau misalnya kata hasilnya itu 3 gram, ya udah pakai 3 gram. Kalau kamu pakai 100 ml sama 1 liter pasti beda. Karena 1 liter 1000 ml bukan 100 ml. Ini anggap saja, kira-kira saja. Misalnya ya. Ini. Nah, harusnya kan kalau misalnya kalian lihat di panduan praktikumnya itu menggunakan wadah baskom. Ya kan? Nah, jadi misalnya karena kita nggak punya baskom, kita pakai aja piring yang tadi. Anggaplah misalnya ya, anggap saja ini baskom. Anggap ini baskom ya, tapi ini bukan baskom. Oke, jadi kalian udah punya larutan garamnya. Kalian taruh di sini. Kalian taruh di baskom. Nah, ini kayak yang di apa itu namanya? Di modul praktikumnya dilubangi 8. Terserah kalian sih mau ngelubanginya kayak gimana, yang penting itu sisi samping. Ini terlalu besar ya, kalian lubanginya kecil-kecil aja, maksudnya kayak ya ukuran gimana? kecil lah. Kayak pakai paku. Iya, pakai paku juga boleh. Pakai jarum Kayak jarum terlalu kecil, pakai paku lah, paku. Boleh lah paku. Kayak apa? Kayak gitu. Nah, pokoknya kalian lubangi sebanyak 8 di sisi samping ya. Sisi sampingnya. Nah, terserah mau sisi samping sini, tapi jangan yang Bawah. yang bagian bawahnya. Nah, jadi kalian ambil kapas. Ini ya, kapas. Kalian taruh di bagian dasarnya 1. Ini 2. Banyak banget bawa kapasnya. 3. Anggap ini gelas yang sama ya. Nah, kalian nggak bawa. Nih. Nah, jadi setelah itu ambil benihnya. Benih atau bibit? Benih. Ada tulisan benih. Kalian nggak usah beli. Ini nanti dibagiin aja. Banyak sih dulu banyak. Oh, jagung diminta. Terus katanya satu tempat berapa benih? Berapa? 3 benih. Salah dong. Itu kan 1 perlakuan. 1 benih. 1 benih, 1 tempat. Ya. Taruh ini 1. Ini 1. 1. Itu dia. Taruh aja di bagian tengahnya. Nah, anggap ini baskom. Kalau ini baskom kan naik ke atas kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ini ada lubang, kalian masukin kayak gini, nanti dia airnya tergenang kayak gitu. Jadi dia nggak genang kayak gitu. Nanti airnya kan keluar dari sini. Baru kalian tirisin. Nanti besoknya kalian gituin lagi. Setiap hari ya? Setiap hari. Selama berapa lama, Kak? Selama 7 hari. Nyelup atau nyelup ke air yang di baskom. Ya sehari sekali. Kalau kamu biarin ini kayak gini kan dia nguap airnya. Jadi kan dia nggak basah gitu. Kalau itu kan praktikumnya tadi tujuannya apa?
untuk paru-paru cadangan salinitas terhadap daya perkecambahan. Daya kecambah benih kan, berarti kita pengamatannya selama dia masa perkecambahan saja, bukan sampai, ya nggak apa-apa sampai, kalau misalnya jagung kan memang kalau dia keluar daunnya udah hampir mirip seperti daun sempurna, tapi itu bukan daun sempurna ya. Kalian harus sudah mulai bisa membedain daun sempurna itu gimana, daun yang belum sempurna itu gimana. Jadi karena itu masa perkecambahan, tandanya dia belum kayak daun jagung yang besar kayak gitu, bukan ya. Itu daun yang biasa saja. Maksudnya daun yang pas dia seperti berkecambah. Jadi anggaplah contohnya ya, contohnya ini ada lubangnya. Contohnya ini ada lubangnya ya. Jadi airnya itu, nah gini aja, kalian angkat nanti, biarin ininya di sini. Nah kalian tunggulah itu sampai dia, kalian lihat kalau misalnya dia di 0 molar dia berapa lama dia bisa berkecambah. Kalau misalnya dia di 5 molar dia berapa lama bisa berkecambah. Nah lihat juga, misalnya ini satu perlakuan ini sama enggak itunya, maksudnya daya dia berkecambahnya itu, maksudnya cepat dia berkecambah itu sama atau enggak. Nah jadi satu perlakuan itu buatlah tiga seperti ini. Nah baru habis itu kalian lihat pengamatannya setiap hari. Nah kalau misalnya nanti ada apa-apa kayak misalnya kak nggak tumbuh kak kayak gini kak kayak gitu kak, nggak apa-apa, nanti dibilang aja di grup kayak gitu, karena benihnya juga kan nyerap air. Nah kalau misalnya kalian rasa nanti sampai berapa hari kak kok nggak ada ya, kalian nggak apa-apa kalau misalnya masih punya benih kacang hijau, kalian tumbuhin. Misalnya kalian punya banyak wadah kayak gini kan, kalian tumbuhin juga, jaga-jaga kalau misalnya ini nggak tumbuh. Nah tapi kalau misalnya kalian tumbuh, nggak apa-apa, ambil ininya kayak berapa banyak kayak itu, jangan pas-pasan. Ingat jangan pas-pasan. Kalau kalian pas-pasan, kak tiba-tiba kok yang satunya mati ya kak, nah terus kayak gimana kak, padahal yang lainnya baik-baik aja. Siapa tahu kamu punya adik di rumah terus kesenggol, atau kamu tiba-tiba nyiramnya ke gimana kayak gitu sampai batangnya patah, jadi kamu punya serep, punya ini punya cadangannya. Nah jadi intinya kalian taruh dia seperti ini, nanti kalian celupin, anggap ini baskom, nanti dia kan tergenang. Nah baru nanti angkat, nanti airnya kan keluar, jadi dia dalam kondisi yang lembab. Oh ulangan, Pak Kak mau nanya, untuk ulangan 1-2 nih cuman nih Kak, maksudnya Ulangan 1-2, jadi di tabelnya tuh ulangan 1, 2, 3. ulangan 1, 2, 3. Itu kan ada 3. Nah jadi ini kan ada 3. Jadi misalnya gini, kamu punya larutan 0 molar. Ya. 0 molar ada 3 ininya. Terus habis itu kamu punya larutan 0,05. 3 lagi. Jadi semuanya ada berapa? Kalau perlakuannya ada 1, 2, 3, 4. Perlakuannya ada 4 kali sama 3. Jadi semuanya ada 12 tanaman kayak gini. Nah kalau misalnya kalian kemarin itu nanam bayamnya di tempat yang kayak gini, kalau misalnya udah selesai praktikumnya nggak mau lagi ditanam lagi bayamnya, bisa dipakai itu, tapi usahakan dia steril. Nah kalau kalian juga mau pakai kayak gini, ini kan kita nggak tahu kan dari mana. Oke misalnya kalian yang minum atau kalian ambil dari tempat orang, kalau bisa dicuci dulu. Nah jadi mengurangi indikasi kalau misalnya kalian ininya itu kontaminasi, jadi itu yang susah buat dia tumbuh. Nah seperti yang kakak bilang juga kemarin kalau misalnya kalian mau nanam juga gak apa-apa, ininya dites dulu tenggelam atau enggak kayak gitu, biar kalian bisa benar-benar dapat benih yang bagus kayak gitu. Terus kalau misalnya ininya nggak tahu, coba tanya temennya yang udah tahu, jadi jangan nanti lagi aduh kak kayaknya sebenarnya kakak ragunya, banyak yang bilang kan kak punyaku kayaknya mati lah, kakak takutnya takarannya terlalu banyak, tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya takarannya lewat-lewat, namanya juga karena kita nggak punya timbangan semuanya kan. Nah tapi takutnya kayak gitu, tanyalah sama temannya yang lebih tahu. Jadi pokoknya intinya kayak gitulah praktikum yang ke-5. Ingat ini tujuannya untuk perkecambahan.
Nah, jangan nanti kalian bilang, Kak, aku udah pengamatan ke-16 Kak, belum keluar-keluar daun sempurnanya. Ya belum, karena kamu cuma mau lihat untuk kecambahan saja. Nah, ingat ya, dilubangi nanti di bagian samping 8 lubang, nyebar aja. Jadi sehingga pas kalian taruh di baskom, dia itu kalian gak harus buat baskomnya 12 ya. Baskomnya 4 aja. Nah, tapi ininya 12 kan nanti dicelupin kayak gitu kan. Nah, lihatlah daya kecambahnya. Air bayi kan? Oh, air bayi. Ya, yang 0 itu air aja ya. Oh kak, yang air dalam baskom tuh berapa kak? Ya, sampai kamu bisa ini, kamu tenggelamin. Berarti Kayak gitu. takaran air di dalam baskom tuh 1 liter. Takaran air yang diisi dalam baskom. Jadi gini, kan kamu punya larutan nih. Kamu ada yang 100 mili, ada yang 1 liter. Ya kamu masukin lah itu ke dalam baskom. Kamu taruh ininya, usahakan ininya tergenang dan bisa keluar dari dari lubang botol yang kamu buat. Gimana ya? Makanya kita Tergenangnya harus itu punya. seberapa tinggi kak? Seberapa tinggi kamu buat ininya loh, sayangku. Ininya, lubangnya gitu loh. Ayo, semangat. Terbang. Anu kayaknya ge Apa? Jangan, nanti dia malah itu. lipat ke sebentar. Mama, larilah kau. Agak Udah ribet ya. ya. Pokoknya sampai ininya bisa masuk, airnya bisa masuk ke dalam itu. Sampai airnya bisa masuk ke dalam itu, terus dia keluar. Ya kalau misalnya kalian buatnya sedikit, ya udah berarti lubangnya di sini. Jadi pas kalian masukin, Sampai makanya basah lah kakak ya, bilang, iya sampai Ayolah nyebar. apa-apa. Nyebar, nyebar. Ye, panen. Apa-apa. Oke lah ya, contohnya ini. Biar ini lebih tinggi. Gini loh, Dek. Nah, lihat nih. Masukkan dia. Nah, anggaplah ini masuk ya, anggap masuk ya. Jadi nanti dia seperti ini. Basah kayak gini kan. Bukan kakak Jangan sampai ngapung kau. iya. Jangan sampai ngapung, maksudnya kayak kamu cuman Basah kayak lah. gini udah angkat kayak gitu. Oh, tiriskan. Oh iya. Baru habis itu kamu biarin. Besok kalau misalnya kering kamu taruh lagi. Kalau dia diiniin terus, kalau di yang pertama-tama itu bisa sih kamu kayak gituin, tapi kakak takutnya dia nanti malah jadi busuk ininya, benihnya. Misalnya kamu biarin kayak gitu di dalam baskom, dan kalian kan nggak punya baskom banyak kan di rumah. Ada nggak punya yang punya 12 baskom di rumah? Ya anggap aja kayak gini. Pokoknya sampai dia kondisinya lembab, bukan tergenang ya. Kalau tergenang ya itu kakak takutnya jamur tumbuh, terus busuk ininya gitu ya. Oh ya, paham. Ingat, 1 perlakuan 3 ulangan. Biasakanlah menggunakan kata-kata itu biar kalian nanti terbiasa, soalnya banyak juga yang misalnya kalian udah sampai semester 7 udah nyusun skripsi,